Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati Mukaagau, saya dari kelas 2C. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Firman Sidik selaku dosen mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan sebagai tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan pengertian filsafat pendidikan. Jawabannya yaitu, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidikan dan peserta didik. Dalam pembelajaran, salah satu yang sering dibicarakan dewasa ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya, teori, kurikulum, dan pembelajaran, serta aspek-aspek pendidikan. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu, apa hakikat dan tujuan filsafat pendidikan? Jawabannya, hakikat filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai keutuhan alam, semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia, dan sebagai mana sikap manusia itu seharusnya setelah dicapai pengetahuan itu. Sedangkan tujuan filsafat pendidikan yaitu, tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana pengorganisasian proses Kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda, apa saja masalah yang ada di dalam dunia pendidikan saat ini? Berikan contohnya dan solusinya, minimal 3 masalah. Menurut saya, masalah dalam dunia pendidikan yang saat ini terjadi atau dialami mahasiswa, siswa, dan peserta didik lainnya yaitu dengan adanya kuliah online. Karena dengan adanya kuliah online, mahasiswa yang tidak memiliki data atau kuota tidak dapat memperoleh kehadiran di siang. Contohnya, pada saat tidak memiliki kuota, lalu ada kuliah online, maka mahasiswa tidak memperoleh kehadiran di siang karena akibat tidak mengikuti kuliah online tersebut. Di sini saya rasa solusinya yaitu perhatikan lagi mahasiswa yang ekonominya di bawah. Kita masuk kepada masalah yang kedua. Menurut saya yaitu fasilitas pendidikan yang kurang mendukung. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah yang perguruan tinggi kita rusak, kepemilikannya dan penggunaan media belajar rendah. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki sekolah yang memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium, dan sebagainya. Contohnya, beberapa sekolah yang tidak memiliki komputer dan fasilitas sekolah lainnya. Kalau solusinya menurut saya yaitu lebih meningkatkan lagi anggaran pendidikan serta mengawasi penggunaan dana anggaran pendidikan. Kita masuk kepada masalah yang ketiga, yaitu dana pendidikan yang kurang. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang banyak karena masalah biaya yang tinggi di Indonesia. Contohnya, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tapi masih saja ada dana informal yang harus keluarkan para murid. Solusinya yaitu harus ada kebijakan untuk dapat mengajukan pinjaman dana untuk pendidikan formal dan non-formal. Sekian, itulah video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.